Apa faktor penyebab orang berjalan limbung atau oleng, sering disebut demikian? Setidaknya ada dua, yaitu pertama dari jalanan yang tidak rata. Karena jalanan berbatu dan lalu kemudian ada naik turunnya, tidak rata, ada lubang mungkin, orang menjadi limbung. Ketika dia injak bagian yang tidak rata itu, dia bisa oleng dan dia juga bisa, kalau tidak hati-hati, terjatuh karena jalan yang tidak rata. Namun faktor kedua yang menyebabkan orang berjalan menjadi limbung adalah dari kekuatan kaki atau faktor internal dari orang yang berjalan itu. Bisa jadi mungkin dia sendiri kehilangan keseimbangan sekalipun di jalan yang rata. Dia bisa limbung karena ada sesuatu dalam dirinya yang menyebabkan dia limbung. Mungkin ada kehilangan keseimbangan sehingga orang sering menyebut itu sebagai sebuah vertigo, sakit kepala yang orang merasa jadi seperti berputar dan dia bisa jatuh, limbung lalu kemudian jatuh. Namun kalau kita mau lebih jauh lagi menelusuri topik ini, ketika seorang sedang berjalan lalu limbung, seringkali yang terjadi adalah dia menyalahkan memang jalanannya. Jalanan ini tidak rata. Tetapi faktor yang kedua yaitu bagaimana kita bisa juga memeriksa bukan melulu jalanan yang salah yang menyebabkan orang limbung. Tapi bisa jadi orang yang berjalan itu juga cara jalannya salah atau dia sendiri ada ketidakseimbangan di dalam tubuhnya sampai dia lalu limbung lalu jatuh tersandung. Dan ini menjadi inspirasi kita hari ini untuk bersama-sama melihat bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita juga seringkali merasa limbung, linglung, dan bingung. Tapi satu hal, kekuatan kita sebenarnya adalah kekuatan internal yang dari atas, yaitu dari Tuhan. Sehingga sekalipun jalan kita limbung, kita oleng, tapi kita tidak tersandung dan terjatuh. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Pertama-tama adalah dari Ulangan pasal 1 ayat 30-33. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Lalu satu bagian lagi dari Yeremia pasal 31 ayat 8-9. Sesungguhnya aku, Tuhan, akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dua bagian sabda Tuhan dari dua era atau zaman yang berbeda dalam perjalanan hidup orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Di dalam Ulangan ini adalah babak di mana orang-orang pada waktu itu sudah keluar dari tanah Mesir penindasan, lalu sudah hampir tiba di tanah perjanjian. Dan waktu itu diutuslah begitu banyak pengintai, ada sekitar 12, dan 10 memberitakan sebuah berita yang buruk dan melemahkan semangat, sementara yang 2 memberitahukan bahwa memang ada keadaan yang buruk tetapi menyemangati. Ini adalah dua jawaban yang berbeda dan dua respon iman setiap orang percaya. Ketika melihat hal yang buruk, semangat menjadi jatuh dan terpuruk. Tetapi orang yang bersemangat dan beriman yang benar, ketika melihat hal yang buruk, dia tidak terpuruk dan juga tidak jatuh dalam keadaan yang terburuk. Justru
bersemangat, ayo kita hadapi yang buruk itu bersama dengan Tuhan yang Maha Baik. Dan ini ada di dalam diri dua pengintai yang mengatakan bahwa jalan itu memang sulit, akan ada tantangan di depan, tapi kita bisa berjalan karena ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Dia yang berperang untuk mereka, dan juga Dia yang menyertai mereka. Dia yang mendukung mereka. Dan ini merupakan sebuah janji dan pengingatan yang seringkali sebagai orang percaya kita lupa. Bahwa saat dimana kita bingung, saya percaya itu orang-orang yang mendengarkan berita dari 10 orang pengintai itu, mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang buruk dan mereka akan lemah semangat mereka. Jadi linglung, limbung, bingung harus berbuat apa. Tetapi janji Tuhan jelas bahwa Tuhan Allah mendukungmu. Seperti seorang mendukung anaknya. Inilah yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang Maha Pendukung. Dia berkunjung menghampiri setiap umatnya dan Dia mau mendukung mereka seperti ayah yang mendukung atau menggendong anaknya. Dan itu terjadi di sepanjang jalan yang akan ditempuh. Tetapi seringkali justru orang tidak percaya, dan itu yang ditegurkan di dalam Ulangan pasal 1 ayat 33. Mereka masih saja belum percaya, padahal Tuhan sudah menunjukkan bukti-buktinya, cinta kasihnya yang dibaktikan oleh Tuhan untuk mendukung mereka. Tapi mereka masih tetap lebih memilih jalan yang limbung itu. Masalah limbung mereka adalah bukan masalah jalanannya. Memang padang gurun yang kering, tapi Tuhan sudah sediakan ada makanan, ada terang di waktu malam, dan juga ada perlindungan awan di waktu siang. Jadi jelas bahwa Tuhan mendukung mereka. Hanya seringkali dalam limbung orang justru menjadi tidak melihat bagaimana Tuhan mendukung dia. Dan dalam Yeremia, ini era berikutnya lagi bagi orang percaya, orang Israel waktu itu, umat pilihan Tuhan. Kembali lagi Tuhan mengulangi nada yang serupa, tapi memang kali ini lebih dijelaskan bahwa ada orang-orang yang sedang buta, ya, mereka lumpuh, mengandung bersama-sama dalam kumpulan perempuan yang akan melahirkan, dan dalam kumpulan besar mereka menangis. Tetapi jelas Tuhan justru tidak melarang mereka menangis. Malah dikatakan dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Ini yang luar biasa. Tuhan memimpin ke sungai-sungai di jalan yang rata. Ini mau jelaskan sebenarnya kalau makna arti aslinya dikatakan bahwa aku akan memimpin, Tuhan akan memimpin mereka di jalan-jalan tepi sungai yang akan menjadi seperti jalan rata di mana mereka tidak akan tersandung. Jalan di tepi sungai adalah jalan yang tentu saja lembab, lembek, dan tidak enak untuk dilalui. Orang bisa terjatuh karena jalan itu bisa licin. Dia juga bisa saja menjadi orang oleng, terjatuh. Dan ini malah menyebabkan seseorang justru dia akan tersandung dan akhirnya jatuh. Tuhan justru menjanjikan dan mengatakan, benar kita bisa bingung dengan menangis, kita juga bisa ada di jalan yang berkelok-kelok, atau kita juga kakinya gak kuat di jalan itu, atau kita imannya lemah di jalan itu. Kita bisa tersandung, tetapi dikatakan ada aku yang membawa, aku yang memimpin, aku yang mendukung, seperti Bapa bagi anak sulungnya. Dua bagian tadi mengatakan bagaimana Tuhan mendukung seperti Bapa mendukung anaknya. Baik di Ulangan pasal 1 maupun di Yeremia 31. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita bahwa kala jalan kita terasa limbung dan hidup serba membingungkan, Tuhan datang berkunjung. Bukan minta disanjung, tetapi Dia siap mendukung kita selalu agar kita tidak tersandung sekalipun limbung. Janjinya luar biasa. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Janji ini menyemangati kita. Jangan dulu marah-marah saat limbung, tetapi ingat Tuhan sedang mendukung, sehingga walaupun limbung kita tidak jatuh tersandung. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.